Kami sampaikan juga untuk tabungan. Jadi mungkin untuk tabungan itu kita sekarang ada yang namanya program tabungan senyum, yaitu Simpedes Umi, di mana tabungan senyum diperuntukkan untuk nasabah pegadaian, nasabah PNM, dan nasabah yang belum pernah punya tabungan BRI untuk dipersilakan membuka rekening BRI dengan saldo 0. Jadi boleh saldo 10.000, boleh, kan biasanya 100.000 ya. Kemudian yang untuk tabungan Simpedes Umi ini tidak ada biaya administrasi. Tidak ada biaya administrasi, kemudian tidak ada saldo mengendap. Nah, tapi kalau untuk membuka rekening Simpedes Umi ini, itu adalah nasabah yang belum pernah punya rekening BRI. Jadi bisa jadi mungkin bapak ibu-ibunya sudah menjadi nasabah pegadaian, belum mempunyai tabungan BRI, bisa nanti direferalkan oleh tim pegadaian untuk membuka rekening BRI tanpa administrasi. Jadi kalau untuk ngambil di ATM juga saldo bisa diambil semua tanpa saldo mengendap. Kalau untuk bunga menyesuaikan dengan bunga yang berlaku pada saat ini untuk tabungan. Jadi kami di sini menyampaikan ada dua hal saja mengenai program KUR BRI untuk permodalan UMKM agar UMKM juga bisa naik kelas. Kemudian untuk tabungan, jadi nasabah yang memiliki kredit, kemudian pencairannya bisa melalui tabungan, karena sekarang pembayaran ataupun transaksi finansial itu cashless. Nah, jadi dengan adanya Simpedes Umi ini diharapkan tidak akan merugikan karena tidak ada biaya administrasi dan saldo boleh diambil semua. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, untuk sekilas tentang senyum, kita kan ada tiga holding mitra Umi yang bergabung, yaitu PNM, Pegadaian, dan BRI sendiri. Ketika mungkin ibu-ibu yang di rumah itu sudah ada PNM. PNM itu adalah pembiayaan yang khusus pemberdayaan wanita. Nah, itu juga nanti misalkan mau meningkatkan kreditnya menjadi individual, bisa mengajukan pinjaman KUR seperti itu. Jadi persyaratan sangat mudah, yang pasti harus ada usahanya. Yang kedua, bunganya sangat ringan karena disubsidi oleh pemerintah. Seperti itu. Mungkin dari sharing saya hari ini ada yang mau ditanyakan Bapak Ibu, Bapak-bapak sekalian. Monggo diberi kesempatan untuk mungkin ada yang bertanya atau yang mau pinjam kesempatan, monggo dipersilakan. Enggak ada? Kalau tidak ada Bapak, untuk di tas Budi Bag tadi itu ada mengenai angsuran KUR, mungkin di rumah bisa dibaca-baca. Kemudian ketika ada pertanyaan mengenai kredit ataupun tabungan, nanti bisa menghubungi marketing yang sudah tertera di brosur tersebut. Gitu ya. Baik, kalau memang tidak ada pertanyaan, saya akhiri sharing saya hari ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian yang telah disampaikan. Mungkin ada catatan atau mungkin malu untuk menyampaikan, boleh nanti langsung berhubungan dengan BRI yang telah disampaikan. Acara selanjutnya yaitu yang akan disampaikan oleh Dinas Pegadaian, yang akan disampaikan langsung oleh Bapak Dr. Haji Arif Rahman SESOS MM. Kepada beliau waktu dan tempat diaturkan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Yang saya hormati guru saya Gus Udin sama Gus Hamzah. Saya sebetulnya ini orang NU yang sekarang digadaikan oleh Gus Udin. Karena saya sekarang adalah wakil ketua Ansor Kota Surabaya, jadi wakil ketua 1 Ansor Surabaya, sehingga sama beliau-beliaunya ini setiap hari ketemu, sering ketemu, terutama sama ketua MBC Genteng ini, ya Taufik ini sering ketemu, sama Mas Sonaji dan kawan-kawan. Ya, saya hanya melengkapi aja programnya Pak Menteri BUMN dengan program senyum ini. Sebetulnya intinya Pak Erik ini pengen, Pak Menteri ini pengen masyarakat ini dipermudah. Butuh apapun itu datang aja di outlet senyum. Karena di situ mau pinjam bisa, mau nabung bisa, mau investasi bisa, mau naik haji bisa, mau umroh bisa, semua disediakan di outlet senyum. Tinggal bapak-bapak ini tinggal datang aja di outlet senyum. Kalau ada tulisan outlet BRI senyum, insya Allah di situ ada, semua ada. Jadi pembiayaan talangan haji ada, tabungan emas atau tabungan umi yang 0% itu juga ada. Jadi 0 rupiah ya, tabungan umi 0 rupiah. Terus juga umroh juga ada, semua ada di programnya senyum. Jadi seperti yang ada di brosur juga kita sampaikan bahwa program senyum ini sangat bermanfaat sekali buat masyarakat ini. Cuma ini programnya baru, karena program baru ini kita lebih sering sosialisasi. Karena juga kita nanti butuh mitra dakwah. Jadi nanti para kiai, Pak Ustadz yang punya jamaah nanti kalau ngapunten rawuh dan jenengan-jenengan untuk menjadi mitra dakwah kita untuk program haji itu. Jadi ada investasi seperti itu. Dan insya Allah nanti saya juga membantu panitia, mungkin apabila yang mempunyai KTP, insya Allah kita akan bukakan tabungan emas sama tabungan umi. Jadi fungsinya tadi dijalin KTP itu biar kita buatkan tabungan, biar nanti bisa bermanfaat. Insya Allah ada saldonya, gitu. Itu ya. Jadi insya Allah program apapun, misalkan nanti MBC Genteng ini membuat program tentang UKM ataupun bisa menjadi mitra, menjadi agen BRI ataupun agen Pegadaian, itu sangat bermanfaat. Setiap hari pasti dapat keuntungan di saldonya. Jangan mereferalkan, misalkan tendangannya butuh permodalan, sampai dari aplikasi agennya diajukan aja ke BRI, jangan sudah dapat punya. Ada orang gade direferalkan di agennya, jenengan di agen Pegadaian, biaya administrasinya dikasihkan jenengan. Jadi setiap hari bisa menghasilkan, baik melalui agen ataupun melalui langsung ke sentra umi, sentra senyum. Jadi manfaatnya banyak sekali. Jadi nanti dalam rakernya bisa dimasukkan juga. Nanti kalau butuh penjelasan detail nanti diundang lagi aja, nggak apa-apa. Kita jelaskan program yang lebih detail tentang butuhnya jenengan ini difasilitasin apa gitu ya. Oh saya banyak ini pedagang, oh ya sudah disentralkan boleh, nanti kita ajukan programnya kur. Oh misalkan nanti dalam outletnya butuh apa, ya sudah nanti buat proposal kita ajukan ke bina lingkungan gitu. Nanti kita carikan jalannya lah, insya Allah. Nanti kita bantu carikan jalannya biar perekonomian di Surabaya, di Genteng bisa berjalan dengan baik. Organisasi akhirnya juga bisa berjalan dengan baik. Saya rasa itu nanti apabila ada pertanyaan atau sharing lagi, nanti untuk yang detail nanti kita akan silaturahmi lagi dan jenengan-jenengan untuk menjelaskan programnya yang detail. Yang penting
gambaran jenengan tentang senyum ataupun pegadaian syariah, insya Allah semua ada. Tinggal kebutuhannya, spesifikasinya apa, kita bantunya di mana, gitu. Nah, nanti kita sharing lebih detail semua itu sambil dibaca-baca brosurnya. Nanti kalau kurang jelas bisa WA atau telepon di tempat-tempat brosur tersebut. Saya rasa saya menambahin dari Bu Novi sehingga biar acaranya lebih cepat, nanti bisa masuk di program-programnya jenengan di MBJ. Saya katakan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan kepada Bapak Dr. Haji Arif Rahman SISSMM yang telah memaparkan tentang program Pegadaian. Nggak ada sesi tanya jawab, nggak ada nih. Ada yang ini? Monggo. Nggak ada. Belum sementara belum ada. Mungkin perlu dicatat, nanti disampaikan pribadi. Ya biasanya NU itu kate soal kerjasama pinjam meminjam roto izin. Dan gitu, nggih. Mungkin saya mewakili, nggak apa-apa yang meskipun jadi pembawa acara, nggih. Mungkin untuk kemaslahatan NU juga. Kebetulan kami Pak Arif, nggih. Itu saya di travel, sebetulnya di travel umroh dan haji. Kira-kira saya dengar tadi itu ada haji atau ada umroh. Kira-kira dari Pegadaian menyiapkan dana talangan enggak? Karena sementara ini orang-orang yang ingin kemudian untuk ingin nyelengi bahasanya. Kalau nabung itu awam, orang dagang, orang pasar itu, tapi maunya nyelengi kan gitu. Tapi di situ kadang untuk haji itu, kalau haji reguler itu ada dana talangan, istilahnya 7 juta, kemudian istilah adminnya itu 2 juta, sehingga ada duit 5 juta, kemudian ditalangi 20, kan begitu programnya. Atau mungkin ada umroh juga dana talangan. Maksud kami, istilahnya seandainya Pegadaian ini jembatan yang selama ini kami masukkan, kebetulan alhamdulillah jamaah kita juga lumayan, itu selama ini kita masukkan di panen bank, panen syariah. Selama ini kalau dulu BSI atau muamalat itu ada dana talangan, sekarang nggak ada. Sekarang bank swasta yang buka, seperti panen bank yang selama ini kita ikuti, atau mungkin Mega Syariah. Kira-kira Pegadaian nggak? Jika ada kerjasama seperti ini mungkin dari jamaah itu akan saya arahkan ke Pegadaian atau mungkin BRI Syariah. Namun dari keuntungan saya fair aja Pak Arif ya, saya juga ada keuntungan di Panen Bank, itu nanti kita masukkan di gas MBJ gitu. Kita masukkan di gas MBJ, boleh itu model MOU atau apa terserah lah. Pokoknya yang penting ini untuk kemaslahatan MBJ. Kira-kira ada nggak istilah kerjasama seperti ini? Terima kasih. Ya, alhamdulillah wasyukurillah. Ini kebetulan slide-nya ditampilkan tentang haji ya. Sebetulnya aturannya itu semua bank nggak boleh talangan Pak, harusnya. Yang boleh sekarang itu yang diperbolehkan non bank. Makanya Pegadaian ini salah satu yang ditunjuk untuk bisa menjadi talangan haji. Jadi kita menalanginya 25 Pak. Kita menalanginya 25. Sedangkan untuk bagi hasil sharingnya itu ada yang namanya mitra dakwah. Jadi setiap ada satu orang yang daftar dapat mitra dakwah. Ada nominalnya sendiri Pak. Itu. Aturan-aturannya mungkin kalau di Pegadaian yang agak beda sama bank, akadnya. Jadi akadnya kita juga ada akad titip gade, titip perhiasan senilai 3 juta. Biar akadnya ribanya menjadi tahjirnya, ribanya menjadi berkurang Pak. Gitu. Jadi ada akad gadenya senilai 3 juta, biar nanti kan akadnya kita kan gade menalangi senilai 25 juta. Gitu. Ada Pak, siap, dan ada fee-nya juga di mitra dakwah. Terima kasih. Atau mungkin nanti lebih detailnya kita ketemu ya. Iya Pak, siap. Di belakang meja atau di belakang saya? Iya. Mohon maaf Gus. Nggih, jenengan guru kula pangapunten ndak kula rada kurang etika nggih. Demikian yang disampaikan dari Dinas Pegadaian Kota Surabaya yang telah memaparkan dari bentuk produk atau programnya untuk
untuk selanjutnya, yaitu ini boleh dikatakan materi ya, sebagai bahan untuk rapat komisi. Mungkin ini berkaitan dengan program untuk MBCNU Genteng ke depan yang lebih baik. Sambutan yang ketiga atau pengarahan atau pemaparan yang akan disampaikan oleh pengurus pimpinan cabang Nahdlatul Ulama Kota Surabaya, yang akan disampaikan langsung oleh Al-Ustadz Haji Hamzah STMM. Kepada beliau waktu dan tempat dihaturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillah, alhamdulillah, wa la haula wa la quwwata illa billah, mabau. Yang saya hormati Gus Udin, Wakil Ketua BCNU Kota Surabaya, dan segenap yang hadir di sini. Juga ada Pak Bustiar, ini Wakil Rais. Yang saya hormati Ibu dari BRI sama Pekatian, alhamdulillah, dan segenap pengurus KBC yang hadir, begitu lantik juga yang hadir di Kecamatan Genteng. Alhamdulillah, syukurillah ya, kita bisa menghadiri, bisa mengikuti acara seperti ini, dan mudah-mudahan apa yang kita musyawarahkan ini membawakan manfaat untuk kita semua dan menghasilkan apa yang menjadi rencana kita, dan mudah-mudahan ini bagian dari berkhidmat kita di NU. Senang sekali di sini hadir di tengah-tengah kita ada BRI, ada Pegatian yang tadi sudah menyampaikan beberapa produknya. Ini adalah bagian dari bentuk kita bermasyarakat ya, di dalam rangka untuk mengemban amanat untuk umat. Jadi salah satu solusi, salah satu permasalahan adalah masalah ekonomi. Nah, ini sudah tadi ada beberapa program yang beliau sampaikan. Kalau memang seandainya ada yang ini bisa di-matchkan sama program di MBC, karena MBC ini baru terbentuk Ibu ya. Jadi dari Brigadier ini memang relatif baru dan masih hangat ini. Biasanya kalau barang hangat itu enak tegak-teguan ya kan gitu ya. Jadi program-program yang disampaikan tadi ini cukup bagus, dan mudah-mudahan nanti kalau memang memungkinkan ini bagian dari salah satu solusi perekonomian, saya kira ini bisa kita lakukan. Karena dari sekian banyak kegiatan-kegiatan yang dilakukan. Nah, kalau memungkinkan, selain nanti ini ada take and give tentunya, kalau memang ada CSR ya mungkin ya, ini mungkin karena di sini warga NU itu dari kelompok yang masakin ya, yang fukara wal masakinnya juga banyak kan ya, yang ini biasanya ini bagian dari objek kegiatan kita, sasaran kegiatan kita bagi mereka itu seperti tadi itu bisa naik kelas dari mikro ya atau UMKM menjadi pengusaha yang betul-betul mapan ya. Ini perlu ada pembinaan, salah satunya adalah support modal. Tadi sudah jelas BRI sudah memberikan lampu hijau. Nah, tinggal nanti bagaimana dan sebagainya, saya kira nanti bisa ditindaklanjuti dari brosur atau mungkin dalam kegiatan yang lain. Dan kami sebagai cabang ini berharap sekali di dalam pengurusan ini ada penguatan kelembagaan. Saya tidak usah berkomentasi ini terlalu lama soalnya ya. Tapi gambarannya gini, kalau sesuatu organisasi ini kuat kelembagaannya, pengurusnya solid ya, kemudian paham tentang aturan-aturan organisasi dari visi, misi, tujuan, ADART-nya jelas tahu, terus termasuk bantuan lembaga juga tahu tupoksinya. Saya kira ini menjadi kekuatan modal awal kita menjalankan suatu organisasi yang baik. Jadi kelembagaan inilah, penguatan kelembagaan ini hari ini sangat penting. Jadi nanti di dalam ada organisasi, organisasinya kayak apa sih, programnya kayak apa. Nah, kalau perlu ada rekomendasi di internal kayak apa, kepada pemerintah kayak apa ya. Nah, ini kepada cabang, karena di struktur di atasnya ada cabang kayak apa. Silakan, karena ini adalah forum yang sangat terbuka untuk menyampaikan hal-hal yang membangun, karena ke depan 1 tahun lagi kita akan dihadapi oleh 1 abad ulang tahun NU yang ke-100 hitungan Hijriah. Apalagi di Surabaya tadi Pak Camat belum apa-apa sudah mengandai-andai kalau ini betul-betul
hari ulang tahun yang ke-100 ini ada di Surabaya, luar biasa ini. Nah gitu kan ya. Salah satu tuan rumah yang paling vital itu di tengah-tengah kantor PCNU ya adalah Genteng. Nah itu ya, Genteng, Bubutan, Tegalsari dan sebagainya itu. Nah mungkin bisa di sini, mungkin hari ini belum diprogramkan, tetapi kalau memang Pegadaian sama BRI ini welcome terhadap beberapa produknya dalam hal untuk mensupport, biasanya gini Ibu ya, BRI memang kita kesulitan kalau memang teman-teman ini atau di warga NU itu kalau urusan pinjem biasanya pakai yang pinjem yang nilainya besar yang pakai agunan. Nah ini yang sulit di situ. Tetapi sisi lain, bagaimana mereka ini ada trust ya, ada keinginan untuk mengembangkan usaha dengan pinjaman, tetapi dengan pendampingan dan pengawasan yang bagaimana, ini juga menjadi pikiran kita. Karena apa? Karena memang mindset untuk menjadi pengusaha atau berusaha ini sekarang ini yang perlu disampaikan ya. Ini saya sampaikan mulai awal kepada MPD Genteng. Jangan coba-coba dengan semua bermain masalah pinjam meminjam yang kemudian tidak bertanggung jawab. Sekali Anda menggunakan KTP, nomor induk dan semua akan berbasis resiko, ini sudah ada undang-undangnya ini, dan akan berdampak bukan hanya jenengan semua, hanya jenengan pribadi, tapi kepada istri, anak-anak, satu kakak itu akan berpengaruh, dan itu niat karir. Begitu juga dengan berusaha yang berbadan usaha yang berbasis risiko, PT dan sebagainya. Kalau jenengan ikut CV Kemenditer, terus kemudian salah satu Kemenditernya ini bermasalah, maka satunya juga kena. Begitu juga di PT, komisarisnya, direksinya dan sebagainya bermasalah, semua yang ada di situ akan berdampak. Soalnya itu terjadi di saya juga. Jadi saya punya PT, satu bermasalah, diblokir, maka yang ada di dalam satu perusahaan itu dicek, nama saya juga diblokir. Kan bingung, mau ngambil uang nggak bisa, diblokir ada apa? Oh klarifikasi ini dan sebagainya. Ternyata partner Anda ada bermasalah dengan perpajakan. Masalah pajak, turun bayar pajak. Jadi gitu ibu-ibu, bapak-bapak ya. Jadi saya hanya menyampaikan hari ini, kalau jenengan ingin berusaha, jadilah pengusaha yang baik. Kalau ingin Anda itu menjadi peminjam atau memanfaatkan apa yang menjadi fasilitas yang diberikan secara baik oleh BRI, Pegadaian, manfaatkan fasilitas itu secara baik. Jangan coba-coba hari ini, karena semua serba online Bapak. Contoh yang serba online sekarang ini adalah OSS, One Submit System ya. Jadi itu satu sistem yang itu melayani semua pelayanan masyarakat. Sampai kalau kemarin kalau usaha bikin NIB pakai OSS, kemudian banyak semua pakai OSS. IUJK jasa konstruksi sekarang sudah mulai masuk OSS. Ya, semua sertifikasi dan sebagainya, LSP, BNA, terus LSBU dan sebagainya, lembaga-lembaga sertifikasi, semua pakai OSS, satu pintu. Makanya dulu sebelum ada MK itu ada namanya Omnibus Law. Ya, ada undang-undang tentang masalah Omnibus Law itu tadi. Karena apa? Itu kepingin beberapa perangkat, kepinginnya itu dirampingkan di dalam satu aturan sistem gitu ya, sehingga dalam satu sistem yang sangat mudah. Nah gambaran inilah sekali lagi, karena kita ini sudah masuk menjadi zaman keterbukaan, zaman yang transparansi, dan zaman yang sekarang ini saling fastabiqul khairat katanya, ya gitu ya, berlomba-lomba untuk kebaikan. Dan semua sekarang ini lini-lini itu semua terbuka dan gampang diakses. Dan sekarang zamannya juga sertifikasi. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu ya yang sini pengurus NU, sekarang ini kalau ada yang nangani umroh contoh ya,
Kalau menjadi pendamping pasti ikut sertifikasi, betul nggak Bang Gege? Nah, itu salah satu contoh aja. Jadi kalau nggak punya sertifikat pendamping umroh, jangan coba-coba jadi umroh. Nggak bisa, karena nanti itu online. Datanya online, betul nggak? Nah, itu salah satu contoh. Belum yang lain. Ini ada aturan baru, tukang. Pak Taufik ini ya, kontraktor ya. Jangan coba-coba Pak Taufik kerja bawa tukang tidak sertifikat ke depan. Ini ada aturannya. Semua tukang harus punya sertifikat nanti Pak Taufik. Gampang Pak Taufik, kok harus ke saya Pak Taufik. Kita kasih diskon nanti. Asosiasi tukang profesi sekarang itu semua harus bersertifikat ke depan. Jadi berbasis risiko Bapak. Tetapi nggak usah khawatir. Karena NU ini, setahu saya, kepengurusan PBNU ini sedang melakukan beberapa sinergi dengan pemerintah. Termasuk nanti ke depan itu masalah SDM. Pastilah. Jadi nanti kayak LSP akan dibentuk. Saya dengar di pesantren-pesantren aja sudah banyak mendirikan LSP, lembaga sertifikasi profesi. Apakah itu yang berkait masalah tenaga kerja, pendidikan dan sebagainya, semua ini dilakukan oleh yayasan-yayasan yang itu difasilitasi oleh PBNU sehingga memudahkan warganya, masyarakatnya untuk mendapatkan pelatihan pendidikan untuk bersertifikat. Nah, kembali lagi kepada kondisi internal dalam rangka musyawarah ini, saya berharap sekali karena ini adalah zamannya digital, ini luar biasa. Kusudin untung tadi nggak ikut awal gitu. Tadi itu wah luar biasa, Pak Taufik diprofilkan waduh sebagai artis tadi. Jadi dia itu duduk di belakangnya ada kolam renang, ya naik tangga tak kira kantor PC, ternyata naik hotel. Jadi intinya apa, impian untuk punya kantor itu luar biasa. Saya membayangkan seperti hotel kantornya itu. Amin. Mudah-mudahan inilah Zisnu ke depan bisa melakukan itu ya. Nah, berkaitan dengan itu saya berharap sekali jangan mencari program. Jadi kalau organisasi kuat, untuk programnya jangan muluk-muluk. Tapi program yang punya keinginan, kebutuhan ya. Jadi bukan hanya keinginan tapi menjadi kebutuhan yang itu mungkin itu bisa dilakukan. Gak usah muluk-muluk. Satu lembaga, satu program aja dalam 1 tahun. Nanti muskil lagi. Gak usah ngoyo, muskil itu untuk 5 tahun, gak usah. 1 tahun, tapi satu program bisa jalan gitu ya. Dan saya nanti mungkin bisa bersinergi di dalam Basnas ini. Kalau di Pegadaian sama BRI ini adalah untuk ekonomi yang sudah jalan. Nah kemarin untuk kita dari Basnas, tapi udah rame-rame gitu ya, cukup MPC ini khusus untuk warga itu saja. Ini tolong untuk dikawal. Jadi untuk fakir miskin yang punya hak itu supaya dia punya usaha, tetapi dimanage oleh LPNU ya kalau bisa. Jadi dimanage oleh LPNU, dibina oleh LPNU, dikawal oleh LPNU. Nah kebetulan di sini saya nanti ada satu orang di kelurahan di kecamatan ini, ada satu staf saya namanya Zulfikar itu. Terus gak usah jauh-jauh, nanti datang di rumahnya lapanya Pak Agus saja. Ngajukan proposal di situ ya. Jadi kita contoh aja itu bikin community development zakat. Ini coba ada berapa ranting sini? 5 ranting. Nanti kalau ingin berkembang minta ke BRI nanti gitu loh. Kalau dari kita ini kan zakat. Nah 5 ini coba, ini bayangan saya ini nanti bisa ditindaklanjuti. Satu ranting ini bikin komunitas. Kalau Pak Wali kan mintanya e-token ya apa? E-token, nah itu loh. Nah selain e-token itu ibu-ibunya aja. Mungkin bapaknya berkhidmat di NU, ibunya di rumah daripada nganggur. Yang memang fasilitasnya memang ini masuk pokok masakin, dikumpulkanlah satu RT, 5 orang, 10 orang, bikin pentol saja. Ya, nanti dibiayai oleh Basnas. Ya, berapa sih modal itu? Nanti kelurahan satunya bikin lontong misalnya, lontong saja, ya. Terus satunya bikin apa dan sebagainya. Pokoknya
itu dimanage menjadi satu produk. Bapak-bapaknya yang mau kerja, kita bikinkan beberapa rombongnya, misalnya ada 5. Nah, itu community. Nah, kalau ini dilakukan, maka terjadi sinergi. Nah, kalau sudah jalan besar, ya zakat ini kan terbatas. Nanti akan kita kembangkan ke kecamatan yang lain, gitu ya. Nah, kalau sudah mau berkembang, bisa minta bantuan kepada BRI. Loh Bu, saya sudah punya warung nih, gitu loh. Ini mau kembangkan lagi, kan gitu Bu ya. Bisa, tapi kalau belum punya usaha, belum bisa. Jadi itu supportnya Bu. Kalau mau Ibu masuk di dalam untuk pengembangan itu, maka kita harus kasih modal usaha awal untuk para fakir miskin tadi, atau para fisabilillah tadi, ranting-ranting yang belum punya pekerjaan tuh. Pirosing, gaya rombong misalnya. Nah, community itu ibu-ibu yang bikin ini, bikin itu. Jadi nggak usah ngulak yang lainnya, pentol nggak usah bikin. Misalnya contoh kayak gitu. Jadi ini bisa kelola antara Lazisno sama LPNU, bagaimana itu bisa dilakukan. Ini sebagai saya yang juga berangkat dari Basnas, jadi saya bisa irasirus, bisa memberikan fasilitas itu kepada khususnya di Kecamatan Genteng. Kalau kemarin ada rumah yang di Rutilahu, di rumah bedah rumah itu, ya Pak kontraktornya Pak Taufik. Ya mungkin nanti di kecamatan yang lain kalau ada teman-teman yang bisa usaha itu nggak apa-apa, nanti deket sama Pak Camat, Pak saya minta saya yang pasang, cuma yang nggak banyak gitu ya. Jadi yang penting itu adalah manfaat untuk warga. Karena yang kemarin datang itu ternyata ibu muslimat itu yang dapat bedah rumah itu ya. Jadi monggo dimanfaatkan untuk warga NU. Terus kemudian beasiswa sekolah memang nggak banyak, tetapi daripada nggak bisa bayar SPP-nya bisa diajukan melalui sekolahnya atau melalui kelurahan. Gak usah sungkan-sungkan Bapak ya, saya nggak bisa bayar, terus gak usah sungkan jalur beasiswa di situ. Nanti kan kita akan verifikasi. Ya, memang uang nggak banyak, tetapi kalau memang verifikasi gitu, kalau warga NU lah, saya memahami kondisinya. Pokoknya rekomendasi ranting sama MBC, saya yakin beliau sudah tahu paham bahwa ini termasuk asnaf. Udah, saya tutup mata. Iya, kalau yang namanya secara syar'i kan bapak-bapak lebih paham. Oh, ini pantas diberi zakat, gitu. Ngajukan kepada Basnas. Iya, khususnya langsung jalur ranting sama MBC. Iya, saya percayakan kepada Pak Taufik, berubah langsung karena situ saya taruh staf situ satu orang yang saya minta staf itu harus peduli pada lingkungannya. Iya, mungkin ini sebagai pengantar saya, nanti kita banyak diskusi. Saya harap di dalam rapat nantinya, komisinya itu, saya harap monggo nanti kita memberikan ide gagasan. Terus satu lagi, karena sekarang dunia digital, saya tertarik tadi ini sudah ada media, katanya medianya juga sponsor atau juga pengurus juga ya? Pengurus. Nah, apalagi pengurus. Saya berbangga kalau memang ini menjadi media online-nya MWC juga, disupport di situ usaha-usaha yang ada tadi, kegiatan-kegiatan NU di Kecamatan Genteng ini bisa dipublikasi melalui media online-nya. Dengan media online itu masyarakat bisa tahu sehingga bisa mengakses, apalagi di situ itu ada nomor kontak dan pelayanan dan sebagainya. Ini karena sekarang dunianya adalah dunia yang kayak ini, jadi nggak banyak ketemu, tetapi bisa berhubungan langsung. Ya, saya kira itu pengantar dari saya. Kalau nanti ada tanya jawab, mungkin langsung disambung. Kalau mau langsung bersudin. Dari saya cukup, saya kira wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan kepada Pak Ustadz Haji Muhammad Hamzah SDMM yang telah memaparkan tentang perekonomian dan juga usaha, dan di sini juga ada wadah yang juga untuk bisa meraih kesuksesan, yaitu ada BRI dan Pegadaian. Ya ibaratnya orang ibadah itu juga butuh fokus. Namanya fokus tidak perlu lapar, tidak boleh lapar. Begitu juga berjuang di NU. Jadi perekonomian juga harus dikuati, karena itu adalah tonggak penopang dari segala aktivitas dan kegiatan. Demikian kira-kira Gus nggih. Jadi mudah-mudahan apa yang disampaikan dari 3 pengarah atau 3 pemateri tadi
istilahnya bisa menjadikan inspirasi atau menjadi sumbangsi pemikiran kita di dalam rapat komisi demi terselenggara suksesnya program NU selama 5 tahun ke depan. Acara selanjutnya mungkin pemaparan dari Kiai Haji Salahuddin Asmi. Nggih kali Gus Udin, beliau adalah cucu dari perintis penggerak Nahdlatul Ulama dari awal yang bersamaan dengan pendiri Nahdlatul Ulama Kiai Haji Muhammad Hasyim Asy'ari. Beliau adalah cucu dari pencipta lambang Nahdlatul Ulama. Untuk itu kepada beliau yang kami muliakan dan kami hormati, Gus Salahuddin Asmi, waktu dan tempat dihaturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin ibni Abdillah, la hawla wa la quwata illa billah, ma ba'du. Para alim, para kiai, kang tansah kawula mulyakaken lan kawula taati, wabil khusus dumateng Rais Suriah MBC Genteng yang baru saja dilantik, dan ketua MBC Genteng beserta jajarannya semuanya. Kami atas nama pengurus PCNU mengucapkan selamat atas dilantiknya dan musker pada hari ini. Wabil ikhtisar, boten dawa-dawa, saya cuma mengingatkan apa yang sudah disampaikan tadi oleh beberapa narasumber, yaitu musker kali ini adalah tantangan bagi MBC Genteng, dan itu insya Allah MBC Genteng bisa. Karena sementara ini kalau saya lihat MBC Genteng ini sangat kompak. Kalau saya bandingkan dengan MBC yang lain, ngapunten, MBC Genteng ini paling aktif. MBC sing ben minggu lunga, MBC sing ben minggu ziarah. Pokoknya ono kuburan antik mesti diziarahi. Jadi MBC Genteng ini adalah calon SAG ke depan, sarjana alam gaib. Jadi urusan nek kali MBC Genteng ini bukan cuma urusan kemanusiaan. Jadi sudah mulai dilaksanakan oleh MBC Genteng ini urusan minal jinnati wan nas. Jadi urusan wong kejinan sampai urusan umat wong urip niki dilakoni kabeh kali MBC Genteng. Oleh karena itu musker kali ini adalah yang, kalau saya melihat ini yang paling pas, dan juarang musker itu bisa dihadiri oleh satu BRI Pegadaian dan Ketua Basnas Surabaya langsung. Ini luar biasa. Nah, ini tidak cukup cuma ditepuk tangan itu. Jadi kayak kudu dilaksanakan temen ngapunten nuwun sewu. Seperti program yang sudah disampaikan oleh narasumber tadi dari BRI, dari Pegadaian, monggo, tapi biasanya ngapunten Bu, kanca-kanca NU niki mikirin niku kali. Nek atik dibarengi program ngoten soalnya mesti atik diistikharoi dhisik. Nek istikharoi tepak ya kok delek utangan, nek istikharoi gak tepak ya kan ngoten. Apalagi kalau istikharah untuk masalah pinjam meminjam itu nanti panjenengan kurang pas, sampean ke Basnas saja langsung. Iku gak ada istikharah pun, pokoknya sampean mlebu Fuqara Masakin cair dalane. Jadi seperti yang disampaikan oleh Ketua Basnas tadi kan begitu. Nanti di Basnas juga ada program yang itu harus dikawal oleh LPNU dan Lazismu yang ada di MBC, dan itu sinerginya nanti dengan yang ada di BC.
Lah niku mangke sampean ngapunten, mohon maaf. Elek modalnya dhisik nang Basnas, tak urui sampean aja rame-rame. Engko nek wis oleh modal untuk kelanjutannya nang BRI. Ngoten lho. Lah nek gak mungkin rombonge digadekno nang ngene pegadaian. Niku ngoten. Jadi ini musker yang paling pas. Kalau saya melihat ya setback ke belakang, sejarah, kembali lagi ke sejarah. Sebelum Nahdlatul Ulama didirikan, para masyayikh dulu apa yang didirikan? Nahdlatul Tujar. Nahdlatul Tujar itu adalah kebangkitan para saudagar. Jadi sing dipikir para masyayikh dulu itu gak cuma masalah Lailatul Ijtima, gak cuma masalah istighosah, gak cuma masalah manakib, tapi di perekonomian umat khususnya warga Nahdien ini juga diperhatikan sejak awal. Makanya sing didekno pertama niku sama sak derenge Nahdlatul Ulama berdiri itu adalah Nahdlatul Tujar. Itu urusan masalah perekonomian yang itu diserahkan kepada yang namanya Syekh Ghonaim saking Mesir. Ada lagi, yang satunya lagi adalah Hasan Gipung. Ngapunten. Dua sosok ini adalah pengusaha ekonomi. Bahkan ketua PB pertama atau presiden NU pertama itu adalah Hasan Gipung. Bukan basic pesantren Hasan Gipung, bukan basic pesantren. Jadi makanya sak makin kalau ya untuk urusan tanbidiyah itu sama dari pengusaha betul nopo-nopo. Sing penting pengusaha sing temen, pengusaha sing betul-betul mau murid-murid NU. Tapi kalau jajaran Suriah ya ngapunten, itu tidak bisa diganggu gugat. Kalau jajaran Suriah itu murni harus ya paling tidak yo kiai, ini setengah kiai yo gak iso. Ini setengah kiai ini itu tenggene katib mau. Jadi pun tenggene Suriani, tenggene katib ini sing setengah kiai ini kusik Gus, ngoten niku tenggene. Makanya kalau mau saya ketemu di Suriah, kalau sih Gus soalnya. Jadi kalau tenggine tanfidiyah, makanya kalau untuk gimmick ini, kau panjangnya sengaja colonoan. Jadi buatan dipikir Suriah. Lah Pak Agus Diar ini panjangnya pun Suriah nih, makomnya sudah Suriah memang. Jadi itu yang harus difahami di Nahdlatul Ulama. Tapi pun pantas nih Pak Agus ini sarungan. Posisinya sudah di situ memang beliau ini. Para bapak dan saudara-saudara sekalian, para kiai yang saya hormati. Jadi musker niki nek saged kula juduli. Jadi musker MBC untuk membangkitkan ekonomi warga Nahdien di Kecamatan Genteng. Itu sudah pada saatnya, ngapunten. Karena selama ini awak dewi iki ibadah jamaah niku tenggene ibadah. Diakui dan diakui itu di sini. Haji jamaah sampai nuwun sewu minta napa niku urusan pinjaman dan talangan jamaah, urusan haji, poso jamaah, sembahyang dianjurkan jamaah. Tapi ketika kita masuk di pasar urusan perekonomian kita tidak ada yang berjamaah, kita sikut-sikutan. Ngapunten, ini yang harus disadari. Kalau ini tidak dirubah, ngapunten sampai Israel pensiun nih kalau ini, nek ekonomi ini warga NU iso ngangkat. Mari dengan musker yang ada di MBC Genteng ini, kita jamaah secara ekonomi. Jadi bukan cuma ibadat dok, mau ekonomi ini ditoto. Lah perangkat untuk itu sekarang ini sudah ada semua di sini. Ono BRI urusan bank, ono pegadaian urusan sampean bakal gadekno, ono Basnas sing bagian urusan zakat dan infak sodako. Itu pun jelas. Jadi monggo perekonomian yang ada di apalagi wilayah Genteng ini luar biasa. Genteng itu kantor Gerahadi, duwe gedung DPRD, dolak nggih, duwe kantor wali kota di Kecamatan Genteng.
Memang secara Surabaya wali kota pimpinane, tapi secara wilayah kewilayahan itu mlebu wilayah Genteng. Apalagi ke depan ngapunten, ke depan jalan tunjungan itu nanti mau dibikin oleh wali kota seperti jalan Malioboro yang ada di Jogja. Iki nek wong Genteng gak iso memanfaatno niki kebacut. Kalau MWC Genteng tidak bisa memanfaatkan, paling tidak ya duwe sak setan rong setan lah untuk UMKM yang ada di MWC di Kecamatan Genteng. Lah wong kula niki sinten ngene alun-alun Condong, Kecamatan Bubutan. Itu bisa punya setan di Tunjungan. Kerjasamane ya nopo? Dudu MWC ini sing maju nang Pemkot mboten, kecamatannya yang minta. Panjenengan kerjasama dengan kecamatan, kecamatannya yang minta kepada jaluk jatah. Kecamatan Bubutan itu saged angsal jatah tenggene Tunjungan, yang itu nanti ketika itu diresmikan sebagai destinasi wisata kuliner, ini makin digilir untuk minggu ini kelurahan ini, untuk minggu ini kelurahan ini. Lah kok gentenge dhewe niki kula enteni kene kok gak tahu ana greget untuk kesana. Ngoten lho, sik rencana tok, rencana nggih rencana, makanya sesuai dengan yang disampaikan Pak Hamzah tadi. Programnya jangan muluk-muluk, ojo program ngecet langit. Jadi kan program ngecet langit, mikir gawe andange bingung. Turun ngecet sih ya. Jadi programnya itu ya nopo gini kalau nganui ketika ketemu dengan teman-teman cangkruk ngopi ini program teleseran naik sih itu secepatnya bisa dimanfaatkan oleh warga NU. Gini aku masalah perekonomian, monggo kita angkat masalah perekonomian yang ada di MWC Genteng dengan sarana dan prasarana yang tadi sudah disampaikan untuk ditindaklanjuti. Jadi bukan cuma sekedar sesuai dengan sejarah yang ada di Nahdlatul Ulama. Nahdlatul Tujar dhisik diterno. Apalagi sekarang ngapunten NU di tengah pusaran yang sangat luar biasa ini, mboten arif betul untuk menyikapi awak dhewe katut ngene pusaran itu. Saestu. Jadi panjenengan sudahlah, tidak usah mikir itulah. Ayo mikir perekonomian MBC NU Genteng niki ya nopo. Di samping masalah gitu, rutinitas yang ada di Genteng, saya kira kalau rutinitasnya sudah bagus, tidak usah diutak-utak lagi itu nah. Baik itu dengan Banom, dengan lembaga, khususnya dengan lembaga seperti yang disampaikan oleh Pak Hamzah tadi, yang harus dikuati. Kalau saya, tidak seluruh lembaga harus dikuati tenggene Genteng. Loro ae lho sampean kuati. Lembaga perekonomian dengan Lazis. Dua lembaga ini jalan, ini bisa menjadi lumbung bagi Nahdlatul Ulama yang ada di Kecamatan Genteng. Lah itu butuh sinergi dengan yang ada di PJ. Setelah ini monggo ditindaklanjuti. Ketika di komisi nanti bagaimana? Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Jadi gini gua pesan kula cuma bolak balik tenggene Kecamatan Genteng niki paling repot kula tenggene Kecamatan Genteng niki karo malih sing nelpon niku Pak Taufik. Pak Taufik niki memang luar biasa. Karena biasa di luar beliau akhirnya luar biasa niku. Dan ini termasuk wilayah yang tanggung jawab saya sebagai koordinasi. Jadi saya berharap di Genteng ini bisa menjadi pilot project untuk masalah perekonomian yang ada di MWC yang ada di Surabaya. Cuman gini wow, saya berkali-kali saya menyampaikan kepada panjenengan dalam melaksanakan program semua ini satu kuncinya, ojo bocor halus, ojo bocor halus. Karuan nek bocor gede mesisan ketokno bocori dan diganti bane. Kan ngoten. Bocor halus niki repot. Nek bocor halus sakitnya di sini sakitnya. Nek bocor halus niku sawangane dikumpul ketoke melempu ban iki gede ditinggal gembos maneh. Terus ngoten entek umur sampean gawe ngumpul ban tok.
Jadi monggo dengan semangat dan visi dan misi yang ada sekarang ini di Ngenteng, insya Allah MBC Ngenteng sanggup menjawab tantangan ini. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk musyawarah kerja MBKNU Kecamatan Genteng akan kita lanjuti setelah coffee break selama 15 menit. Insya Allah ditambah bonus 5 menit jadi 20 menit. Saya mau tanya kepada para peserta, ingin cepat selesai? Syaratnya gampang. Pokok apa sih disampaikan sepakat setuju 10 menit Bu ya. Sepakat nggih. Karena gini, sebelum sidang dibuka kami memberikan penjelasan apa sih programnya MBC ya wis ngono iku kan gitu. Kecuali kalau cabang itu dihadiri dari 31 MBC. Jadi kami kepingin nunjukno keahliannya. Tapi lah MBC orangnya saya yakin manut-manut kok. Karena tujuannya semua total ingin keberkahan dari Kiai. Amin. Siap dibuka? Siap. 15 menit selesai. Lanjut. Iya, ini saya ngajari guru saya, Gus Udin. Bismillahirrahmanirrahim. Musyawarah kerja MBC NU Kecamatan Genteng dilaksanakan hari Ahad 27 Februari tahun 2022 yang dilaksanakan di Hotel Prim Royal. Sidang musyawarah kerja akan dilaksanakan sesuai ADART dan aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh Nahdlatul Ulama, namun tidak mengurangi rasa tertib dan juga rasa khidmat. Insya Allah musker hari ini akan dipersingkat, tapi dengan hasil yang sangat berbobot dan memuaskan. Untuk itu, dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, sidang pleno musyawarah kerja MBC NU Kecamatan Genteng kita buka. Sidang pleno yang pertama adalah pembacaan tata tertib. Ini sesuai aturan dari ADART, semua harus terselenggara dengan tertib dan sesuai urutannya. Namun di sini untuk tata tertib dan pengesahannya yang umum dibaca sendiri aja, nggih, cepet nggih. Nggih, dibaca sendiri. Sudah dibaca. Berarti tinggal keputusan dan pengesahan. Sepakat? Sepakat. Alhamdulillah. Tanda tangan. Tata tertib musyawarah kerja MBC NU tahun 2022 bisa ditetapkan. Sah? Alhamdulillah. Diwajah titik-titik Ustaz. Nggih. Nggih. Kula mau jelasno titik niki tambah njaluk titik. Pun hafal. Nggih pun hafal. Sidang pleno selanjutnya yaitu sidang komisi. Dengan mematuhi tata tertib yang telah disepakati, untuk itu insya Allah sidang komisi yang terdiri dari 3 komisi. Komisi A yaitu tentang organisasi, komisi B tentang program kerja, dan sidang komisi C tentang rekomendasi. Untuk itu insya Allah sepakat dengan waktu paling lama 15 menit. Sepakat?
Sepakat. Kurangi. Kurang 10 menit. Iya, Loh, mana kurangi, Pak? 15 menit nggih. Nggih. Ini hanya untuk memenuhi ADART bahwa MBC NU Genteng sanggup, siap dan paham nggih, profesional di dalam menyelenggarakan musyawarah kerja. Iya. Untuk itu telah disediakan tempat. Itu di belakang itu ada 3 lingkaran. Yang paling ujung sana adalah Komisi A untuk melaksanakan sidang. Yang sebelah kanan saya menghadap itu Komisi B untuk melaksanakan sidang. Kemudian yang di belakang peserta adalah Komisi C untuk melaksanakan sidang. Kemudian yang ditunjuk sebagai pimpinan sidang dan juga sekaligus menyampaikan hasil sidangnya untuk Komisi A yaitu Ustadz Syahroni. Kemudian untuk Komisi B Ustadz Son Haji. Untuk Komisi C Ustadz Maki. Kemudian peserta dari sidang komisi setiap ranting harus mengisi 3 komisi tersebut. Silakan nanti setiap ranting menentukan sendiri siapa yang ada di komisi A, di komisi B, komisi C. Jadi nggak usah dibuat ribet, nggih. Nggak usah dibuat ribet. Jadi langsung aja menempati. Dan juga kebetulan alhamdulillah Musker ini dihadiri istilahnya lembaga perekonomian dari cabang, nggih. Untuk itu saya mohon dengan segala hormat dan keikhlasannya untuk lembaga perekonomian cabang NU Kota Surabaya mendampingi di Komisi B tentang program kerja. Mudah-mudahan atas arahan dan bimbingannya, termasuk karena nanti program ini adalah mengutamakan kekuatan ekonomi, bisa memberikan kontribusi dengan saran, bimbingan dan motivasinya. Demikian nggih. Pangapunten Ustadz yang dari Lembaga Ekonomi NU Cabang Kota Surabaya, nggih. Untuk itu selanjutnya rapat komisi dimulai. Silakan Ketua Komisi A, B, C segera menempati tempat yang telah disediakan dengan waktu maksimal 15 menit. Alhamdulillahirrabbilalamin. Sidang komisi pada siang hari ini sudah selesai semuanya. Dan kami haturkan untuk komisi A, juru bicaranya dan didampingi oleh sekretarisnya bisa maju ke depan untuk menyampaikan hasil-hasil yang sudah disepakati kepada komisi A atau yang mewakili Ustaz Syahroni.
bisa maju ke depan untuk menyampaikan hasil-hasil sidang komisi. Itu yang dapat dihaturkan. Ayo waktu ini. Waktu ini cepet nih. Malu, dok. Ini. Tarik. Yo, sebenarnya kata ada sih lu. Manten gak akur lagi. Setuju ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada kami. Kami dari Komisi A yang membidangi Komisi Organisasi. Dalam rapat komisi yang baru kita laksanakan, dari Komisi Organisasi itu adalah sepakat dengan apa yang tercantum di dalam yang tertulis di dalam pedoman ini. Nah, intinya mungkin tidak saya baca semua ya. Intinya ini ada 8 poin di mana di Komisi Organisasi menyebutkan bahwa semua organisasi atau lembaga-lembaga yang ada di MWC-NU Kecamatan Genteng untuk bersinergi dengan pengurus yang lain, terutama dengan pengurus MWC-NU, dan mengembangkan program-program di lembaganya dengan berkoordinasi dan bersinergi dengan pihak-pihak yang terkait. Kemudian juga mengkoordinasikan terbentuknya program ataupun kepengurusan yang ada di lembaga masing-masing. Itu poin daripada Komisi A, Komisi Organisasi, di mana Komisi Organisasi ini terfokus kepada LBM NU, Les Bumi, dan LDNU, dan semua lembaga-lembaga yang lain. Jadi sekali lagi, di Komisi A Organisasi siap dan sepakat untuk melaksanakan semua program kegiatan dan keorganisasian, bersinergi dengan pengurus-pengurus yang lain, bersinergi dan berkoordinasi dengan organisasi ataupun kelompok masyarakat ataupun pihak-pihak yang terkait yang terhubung dengan tugas dan program daripada lembaganya. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan dari Komisi A, Komisi Organisasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami selaku pimpinan sidang pleno ingin menyampaikan kepada para peserta sidang pleno apa yang telah disampaikan oleh Ketua Komisi A tadi bisa disepakati? Sepakat? Sah? Sah, itu yang paling utama, tapi juga ada dari 8 item hasil sidang komisi yang telah tertulis sebagaimana di pedoman buku ini. Ini untuk sebagai program atau amanah, amanah yang harus dilaksanakan dan dimohon kepada Ketua MWC Syuriah maupun Tanfidiyah untuk senantiasa melaksanakan hasil dari sidang komisi tersebut. Demikian, terima kasih. Berarti untuk penyampaian hasil sidang komisi A telah dinyatakan selesai. Pemisahan tanda tangan. Nah, aku pengen dia maju nanti. Mantai nanya.
telah diserahkan kepada pimpinan sidang pleno untuk disampaikan kepada Ketua MBC NU untuk dilaksanakan. Terima kasih kepada Ketua dan Sekretaris Pimpinan Sidang Komisi A. Selanjutnya mohon untuk membacakan hasil sidang Komisi B. Ketua Pimpinan Sidang Ustadz Sya'roni dan sekretarisnya diharap untuk maju ke depan. Nggih, kudu ngaji nggih mahroj mamalin iki. Pangapunten nggih. Wayahe ngopi, Pak. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Hasil dari Komisi B hampir sama dengan disampaikan oleh Komisi A. Sepakat dengan apa yang telah diredaksikan di pedoman Musker. Cuman ada penambahan dari LBM. Itu yang paling diprioritaskan adalah kajian fikih tiap bulan. Nanti program yang nomor 2, 3, dan 4 itu nanti akan menyusul. Terus kemudian yang nomor 2 untuk LDNU kita terfokuskan di meningkatkan kualitas SDM minimal 3 bulan, maksimal 1 tahun. Jika 1 tahun MBC tidak bisa melaksanakan, berarti tidak melaksanakan hasil Musker. Betul. Kesimpulan seperti itu. Kemudian untuk yang Lazisnu hampir sesuai dengan apa yang ada di redaksi, karena nanti kita akan kerjasama dengan lembaga Taklif wan Nashr untuk membuat majalah digitalnya. Alhamdulillah sponsor ini ada Salsabila Percetakan. Insya Allah nanti kita bisa kerjasama dengan Salsabila untuk membuat majalah. Dan mohon doanya, informasi yang kami dapat, insya Allah bulan Maret kita akan menerbitkan majalah. Mohon doanya saja. Kemudian untuk perekonomian kita fokuskan ke form pendataan warga Nahdlatul Genteng. Sepakat sebagaimana hasil dari kemarin Pramusker. Jadi kita biar tahu mana warga Nahdlatul Genteng. Selama ini kita kan aku sebagai NU cuma tidak terdaftar. Jadi dari sana nanti kita akan mengetahui pengembangan perekonomian. Terus selanjutnya lembaga penyelenggaraan hukum, dan insya Allah nanti dalam waktu dekat kita akan membuat call center hukum agar nanti warga Nahdliyin, umumnya warga di Genteng itu bisa mendapatkan bantuan hukum yang bisa langsung menghubungi lembaga badan hukum di MWCNU melalui call center tersebut. Kemudian lembaga bencana dan perubahan iklim yang paling kita prioritaskan itu adalah kerja bakti. Nanti diusahakan nanti kerja bakti serentak atas nama NU. Sekaligus kita rekrutmen untuk warga bisa masuk ke NU Genteng. Kemudian untuk lembaga takmir masjid, prospek kita itu adalah kepelatihan perawatan jenazah. Itu yang paling kita tekankan nantinya itu, dan juga nanti pelatihan mudir dan juga bersinergi dengan program-program masjid setempat. Terus kemudian lembaga wakaf pertanahan, dan insya Allah nanti program yang paling utama lembaga ini untuk MWC itu adalah memfasilitasi sertifikasi wakaf masjid yang ada di Genteng. Selama ini yang kita punya, yang kita tempati itu adalah Masjid An-Nur dan juga Masjid Al-Falah. Semoga dengan adanya lembaga ini setelah Musker, dua masjid itu bisa mendapatkan sertifikat wakaf. Kemudian les bumi MWCNU Genteng, ini yang paling pokok. Kita tidak mengurangi tugas dari Ansor maupun Ibnu, tapi kita membantu agar nanti sama-sama bisa bersinergi. Yang pertama itu adalah mengadakan pelatihan banjari di tiap ranting atau musola atau masjid, dan bersinergi dengan remus serta karta. Jadi kita
MWC itu membantu pemuda dan juga pelajar agar bisa selalu koordinasi sebagaimana redaksi di komisi organisasi. Yang terakhir, ini sempat terlupakan ini, Lembaga Ta'lim wan Nasyadatul Ulama LTNNU. Ini nanti akan kita mengadakan pelatihan medsos, YouTube, Facebook, dan IG. Alhamdulillah ini sudah mulai berjalan. Dan ketuanya sendiri itu adalah yang mendesain acara ini. Nanti kita insya Allah untuk lembaga Ta'lim wan Nasyad nanti monggo bagi yang sepuh bisa menulis dan kita orbitkan di YouTube ataupun di Facebooknya nanti. Demikian hasil dari program kerja. Alhamdulillah. Demikian dari kami, kurang lebihnya kami maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Itu tadi pembacaan atau laporan hasil sidang Komisi B tentang program kerja yang telah dibacakan oleh Ketua Komisi Sidang B Ustadz Todson Haji, dan juga apa yang telah dibacakan saya tidak perlu mengulang, insya Allah kan masih seger karena habis ngopi. Kira-kira disepakati? Sepakat? Nggih. Kalau memang disepakati, ini menjadi amanah untuk dikerjakan oleh Ketua MWC NU Genteng masa khidmat 2021-2026. Terima kasih. Pengesahan untuk ditandatangani kemudian diserahkan kepada pimpinan sidang pleno untuk diserahkan kepada Ketua MWC NU Kecamatan Genteng. Alhamdulillah musker 30 menit selesai. Ini bukan perangko saja yang kilat, ternyata musker juga bisa dikilat. Terima kasih kepada pimpinan sidang Komisi B yang telah menyelesaikan tanggung jawabnya. Untuk selanjutnya pimpinan sidang Komisi C, yaitu rekomendasi untuk menyampaikan hasil sidang komisinya. Ketua, pimpinan sidang dan sekretarisnya diharap maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa bishollian ala rasulillah. Langsung saja, sebelumnya saya membacakan rekomendasi saya tadi bersidang Komisi C yang direncana materi itu hanya kebagian di bidang LPDI satu, yang kedua LWP NU, dan yang ketiga LTM. Hanya tiga itu yang saya bahas tadi. Ternyata kok ada rekomendasi komisi rekomendasi. Untuk yang saya sampaikan tadi kepada rapat tadi, jadi program-program yang 3 program tadi, jadi yang sebagaimana yang tercatat di buku ini sudah matang. Ya memang rapat ini adalah, sidang ini adalah hanya mengukuhkan saja, sebab sudah matang. Nah, yang pertama tadi yang saya sampaikan bidang apa tadi? Lupa saya. Di ya LPBINO. Jadi LPBINO membuat apa saja. LPBINO itu adalah programnya diantaranya
mencanangkan hidup bersih dan peduli kepada masyarakat. Bentuknya bagaimana? Kerja bakti. Ini tertulis di Komisi C. Yang kedua, kerjasama dengan instansi, mensosialisasikan itu di program LPBI. Kemudian yang kedua, LTM, jadi takmir masjid. Termasuk pelatihan perawatan jenazah itu sebetulnya di Komisi C tadi, menurut jadwal ini. Kemudian bagaimana bentuknya? Mengadakan diklat itu perawatan jenazah. Kemudian pelatihan imam dan bilal, ini sangat penting sekali. Nah, ini bisa bekerja sama dengan takmir masjid atau bekerja sama dengan pengurus yang lain, khususnya di bidang Komisi A. Nah, ini khususnya di Komisi A. Kemudian yang ketiga, Twist Bumi itu masuk di Komisi C menurut rencana jadwal. Adapun programnya mengadakan pelatihan banjari di setiap musola, masjid, dan bekerja sama dengan takmir masjid, takmir musola, dan kartar. Bagaimana bentuknya? Diklat dengan atau pelatihan itu. Kemudian yang kedua, bersinergi dengan sudah remas dan kartar. Kemudian ketiga, mengadakan kegiatan Hari Besar Islam atau Hari Besar Nasional. Bagaimana bentuknya? Diadakan secara bergilir. Ini Bapak yang kami muliakan, itu sebetulnya di Komisi C tadi, bahasannya di situ. Lalu bagaimana komisi yang lain A dan Komisi B? Apakah yang saya sampaikan di Komisi C ini apakah sepakat begitu? Sepakat ya. Semua dikembalikan ke sidang pleno, nggih. Jenengan cuma menyampaikan hasil sidang. Nggih. Jadi mungkin ada usulan-usulan ini sebetulnya. Nanti itu dari tugas pimpinan sidang, nggih. Jenengan cuma membacakan hasil sidang saja, nggih. Jadi ini sudah. Adapun rekomendasi. Nah, ini saya baca sudah masing-masingnya. Ya, yang pertama adalah sebentar nggih, saya anu dulu nggih, tak anu dulu nggih supaya nggak belara-belara ini. Jadi gini, pimpinan sidang Komisi C rekomendasi. Jadi sebetulnya di ADART itu sudah ada rujukan sebetulnya. Jadi hasil ini sudah merujuk kepada ADART. Jadi apa yang disampaikan itu sebetulnya itu di program itu sebetulnya. Jadi rekomendasi itu intinya memperbaiki hubungan yang direkomendasi secara internal kepada pengurus MBC, apa hubungan yang harus dilakukan baik demi majunya organisasi. Kemudian ada rekomendasi eksternal yang berkaitan dengan pemerintah. Ini sebetulnya rekomendasi itu. Jadi internal yang disampaikan terkait komunikasi, harmonisasi antar lembaga atau apa. Kemudian secara eksternal apa yang perlu dikritisi, kemudian untuk meningkatkan hubungan kerja dengan pemerintah. Organisasi, komisi organisasi itu hanya membahas tentang keorganisasian, struktur. Kemudian mengenai apa yang disampaikan, kayak pelatihan, terus kayak itu tadi yang telah disampaikan, itu sebetulnya sudah ada masuk di program. Sudah masuk di program. Jadi acuan panduan ini sudah merujuk kepada ADART. Kita nggak bisa menyimpang di situ. Kalau memang ini perlu, umpamanya istilahnya perlu dirubah atau ada yang kurang berkenan, tapi koridornya harus di sini. Begitu. Jadi apa yang dinamakan kayak PHBI atau apa ya, itu sebetulnya program kerja, bukan masuk kepada
komisi rekomendasi. Jadi intinya hubungan internal dan eksternal. Ya apa yang perlu direkomendasikan. Kemudian nanti setelah hasil itu mau berkaitan dengan Pak Camat, mungkin berkaitan dengan lurah. Nanti itu amanah dari ketua MBC untuk mensinergikan gitu. Nah ini supaya tidak keluar dari ini dan supaya hasil dari sidang komisi ini efektif. Untuk itu sebelum disampaikan saya hanya ngasih koridor-koridor aja, istilahnya pagar atau batasan supaya tidak tumpang tindih antara komisi A, komisi B dan komisi C. Demikian pimpinan sidang komisi C nggih. Nggih, monggo. Terima kasih atas sarannya. Sekarang saya bacakan komisi rekomendasi. Yang pertama intinya adalah satu, adanya pembuatan kartan. Yang kedua, meningkatkan komunikasi dan koordinasi antara NU sebagai induk organisasi dengan ranting NU dan ban-banunnya sampai ke bawah. Yang ketiga, menguatkan sumber daya manusia MWCNU dengan meningkatkan mutu pendidikan dan yang lainnya. Yang empat, mensosialisasikan atau turba sil musker wabil khusus program kerja dalam bentuk kegiatan kepada ranting dan sampai ke bawah. Nomor 5, membentuk teamwork dalam pelaksanaan program tersebut. Nomor 6, menginstruksikan agar semua banon untuk menggunakan sekretariat MWCNU dalam kegiatan keorganisasian. Yang ketujuh, memaksimalkan para banon dalam setiap kegiatan MWCNU yang diproyeksikan sebagai pengkaderan. Yang 8, setiap pengurus MWC ranting NU, lembaga dan banon mengedepankan ukhuwah nadhiyah dengan mengedepankan kepentingan jamiah di atas kepentingan pribadi. 9, memberi masukan kepada pemerintah daerah agar bekerja sama dengan pengurus MWC NU ke Gendeng, Kecamatan Gendeng dalam menangkal paham radikalisme untuk menjaga keutuhan NKRI. 10, mendorong pemerintah desa sekecamatan Gendeng untuk mengikut sertakan pengurus ranting NU dan banon-banonnya. Yang ke-11, mendorong pemerintah daerah untuk memberikan fasilitas kemudahan dalam akses kesehatan, pendidikan, dan layanan kependudukan. Ini dari komisi rekomendasi. Mudah-mudahan kita secara jelas dan bekerja samanya di antara pengurus dari pengurus MWC maupun pengurus-pengurus di bawahnya. Dari kami, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu tadi yang disampaikan oleh pimpinan sidang Komisi C rekomendasi. Jadi kami sampaikan sekali lagi bahwa dari item 1 sampai 8 itu adalah rekomendasi internal. Sedangkan nomor 9 sampai 11 adalah rekomendasi eksternal yang merupakan amanah kepada Ketua MWC untuk ditindaklanjuti. Semua sama memahami dan mendengar dan juga menyikapi. Untuk itu saya tanyakan, apa yang disampaikan sepakat? Sepakat? Sepakat. Insya Allah apa yang disampaikan oleh Ketua Komisi C rekomendasi pimpinan sidang komisi disepakati
untuk menjadikan amanah dilaksanakan. Tinggal pengesahan ditandatangani. Terima kasih pimpinan sidang Komisi C rekomendasi nggih, atas tanggung jawabnya yang telah terselesaikan. Nggih, monggo kembali ke tempat semula. Para hadirin peserta musyawarah kerja Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama Kecamatan Genteng Kota Surabaya, setelah melakukan sidang pleno dari awal tata tertib sampai sidang komisi ABC yang telah dilaporkan dan disahkan. Untuk itu berarti sidang pleno kita anggap selesai, dan sebagai selesainya acara sidang pleno karena sudah tidak ada pembahasan dan pertanyaan lagi. Untuk itu kami sebagai pimpinan sidang pleno musyawarah kerja MBC NU Kecamatan Genteng masa khidmat 2021-2026 saya anggap selesai dan sah melaksanakan amanah ADART NU Kecamatan Genteng Kota Surabaya. Kemudian penyerahan hasil sidang kepada Ketua MBC NU Kecamatan Genteng untuk dilaksanakan. Kami sebagai pimpinan sidang pleno musyawarah kerja MBC NU Kecamatan Genteng Kota Surabaya, karena tidak ada pembahasan dan pertanyaan lagi, untuk itu sidang pleno kami tutup dengan bacaan Alhamdulillahirabbil alamin. Selanjutnya acara doa penutup yang akan disampaikan oleh Wakil Rais PCNU. Terlewat, masukan atau kritikan dari PBNU Kota Surabaya bahwa sebagai kesanggupan untuk melaksanakan amanah, untuk itu kami persilakan Ketua MBC NU Kecamatan Genteng Kota Surabaya untuk menyampaikan sambutan. Waktu dan tempat dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wala haula wala quwata illa billah. Terima kasih kepada musyawirin Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama Kecamatan Genteng yang sudah melaksanakan musyawarah bersama untuk kepengurusan Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama Kecamatan Genteng masa khidmat 2021-2026. Insya Allah hasil dari sidang pleno yang sudah disepakati, insya Allah doa panjenengan kami selaku pengurus MBCNU Ustaz Rois akan melaksanakan amanah ini dengan dukungan panjenengan semua. Insya Allah kita akan melaksanakan sungguh-sungguh untuk program-program yang sudah disepakati di sidang komisi A, B, C. Insya Allah kami laksanakan dengan sungguh-sungguh. Demikian dari kami.
wa akhiran wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian sambutan Ketua MBCNU Kecamatan Genteng Kota Surabaya untuk siap melaksanakan amanah masa bakti 2021-2026. Untuk acara selanjutnya yaitu doa penutup yang akan dilaksanakan oleh Wakil Rois PBNU Kota Surabaya, PCNU Kota Surabaya, yaitu Al-Ustadz Haji Agus Diar, Wakil Khatib Surya MWCNU Kecamatan Genteng Kota Surabaya. Syah. Sebelum doa ini dilaksanakan, kami sebagai pembawa acara, jika ada sikap atau tutur kata yang kurang berkenan, kami pribadi Al-Fakir menyampaikan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Juga sekaligus jika dalam pelaksanaan ini ada yang kurang berkenan, apapun yang terkait dengan acara ini, kami atas nama MWCNU Kecamatan Genteng Kota Surabaya menyampaikan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari bapak-bapak, kiai-kiai, Gus-gus yang ada di sini, mari kita kirim Al-Fatihah kepada muassis Nahdlatul Ulama, yang mana Nahdlatul Ulama mungkin ada keruwetan yang sekarang ini, mohon dibantu secara gaib untuk segera diselesaikan. Tentunya ini harapan doa jenengan sedaya sama muassis-muassis yang sudah mendahului kita. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Syekh Abdul Qadir dari Syekh Hasan Jalil Sunan Ampel rahmatullah, muassis yang Nahdlatul Ulama. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahman. Ya A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل بالعقد وتنفرج بالكرب وتذهب بالحوائج وتنال بالرغائب وحسن الخواتم ويستصفى الغمام في وجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونواسب بأثر كل محبوب له. اللهم اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الحياء منهم والأموات. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه. اللهم أرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخل الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. سبحان رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل على سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد